Syekh Muhammad Bahaudin Shah Naqsyabandi, pemimpin penggagas Tariqah Naqsyabandiyah dan seorang tokoh tasawuf terkenal. Dilahirkan pada tahun 717 Hijriah di sebuah desa bernama Kasrul Arifan, Istana Orang Arifin, kurang lebih 4 km dari Bukhara, Soviet Rusia, sekarang ini Uzbekistan. Bukhara adalah tempat kelahiran Imam Bukhari. Dia mengambil tarikat dari Syekh Muhammad Baba As-Samasi, kemudian Syekh Amir Kulal. Naqsyabandi di hujung namanya. Menurut Syekh Najmuddin Amin Al-Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, berasal dari dua buah kata bahasa Arab yakni naqsyun dan ben. Naqsyun artinya ukiran atau gambar yang tertera melekat kuat, bersatu pada sebuah bendera besar. Dinamakan demikian karena Syekh Muhammad Bahaudin penggagas tarikat itu senantiasa berzikir mengingat Allah, sehingga lafaz Jalalah Allah itu terukir dan terpatri dalam kalbunya. Selanjutnya, Syekh Amin Al-Kurdi menerangkan bahwa beliau pernah mendengar keterangan dari beberapa orang Khalifah Naqsyabandiyah, bahwa Rasulullah pernah meletakkan telapak tangannya yang mulia itu ke jantung hati Syekh Bahaudin ketika sedang muraqabah, sehingga berbekas terukir dalam kalbunya. Peristiwa itu terjadi tentu saja secara rohaniyah, karomah, karena keduanya hidup pada zaman yang berbeda. Rasulullah hidup pada abad ke-6 dan ke-7, sedangkan Syekh Bahaudin hidup pada tahun 1314 sampai tahun 1388 Masehi atau abad ke-14. Syekh Bahaudin menerangkan kisahnya sebagai berikut di dalam kitab Jamiul Karamatil Aulia, Juz 1 halaman 240. Tatkala Syekh Muhammad Baba As-Samasi meninggal dunia, aku dibawa nenekku ke Samarkand, dan di situ aku dipertemukannya dengan seorang alim lagi soleh, meminta restu semoga aku didoakannya. Keberkatan mereka itu, alhamdulillah sudah kuperoleh. Kemudian aku dibawanya ke Bukhara dan menikahkan aku dengan seorang wanita. Tetapi aku tetap bermukim di Kasrul Arifan. Pada suatu ketika, dengan inayah Allah, aku mendapat kiriman sebuah kopiah kerajaan yang biasa dipakai oleh pejabat-pejabat. Setelah mendapat kopiah itu, keadaanku semakin baik, dan keinginanku untuk bersahabat dengan Syekh Sayyid Amir Kulal makin bergejolak dalam kalbuku. Aku mendapat kabar bahwa Syekh Muhammad Baba As-Samasi telah berpesan kepada Syekh Sayyid Amir Kulal supaya mengajari dan mendidikku dengan baik. Syekh Sayyid Amir Kulal berjanji akan memenuhi amanah itu, dengan menegaskan bahwa jika pesan itu tidak dilaksanakan, maka dia bukanlah seorang jantan. Dan ternyata janjinya itu dipenuhi. Asal mula aku sadar dan bertaubat ialah ketika pada suatu hari aku bersama seorang teman duduk dalam ruangan halwat menyendiri. Tatkala aku menoleh kepadanya, dia berkata, "Kini sudah tiba saatnya Anda menghadapi semua dan menunjukkan perhatian kepada kami." Ucapan itu sangat menghujam ke dalam lubuk jiwaku. Aku pun segera meninggalkan rumah itu, lalu mandi dan mencuci pakaian di sebuah kamar mandi yang tidak jauh dari situ, dan salat 2 rakaat. Memang sejak lama aku ingin salat seperti itu, tetapi belum dapat terlaksana. Selanjutnya kata Syekh Bahaudin, ketika aku mulai tertarik pada tarikat ini, orang bertanya kepadaku, "Bagaimana Anda dapat masuk dalam tarikat ini?" Aku menjawab, "Aku melaksanakan apa yang kuucapkan dan kukehendaki." Orang itu berkata pula, "Memang, semua apa yang kita ucapkan, wajib dilaksanakan." Aku pun berkata, "Aku belum sanggup mengamalkan semuanya. Tetapi jika semua ucapanku itu menjadi kenyataan, maka aku akan meletakkan 2 kakiku dalam tarikat ini. Dan jika ucapan itu tidak menjadi kenyataan, maka aku tidak akan memasukinya." Ucapan itu diulanginya 2 kali, kemudian teman seholwatku itu pun pergi.
Kami berpisah, sesudah itu aku merasa bagaikan berputus asa. Setelah lewat 15 hari, dikatakan orang kepadaku, sesungguhnya apa yang Anda inginkan itu akan segera menjadi kenyataan. Aku pun berkata, aku ingin tarikat yang setiap orang memasukinya menduduki makam, tempat atau kedudukan spiritual untuk sampai kepada Allah. Pada permulaan bersuluk, pendirianku belum tetap. Aku sering mengunjungi makam dalam kota Bukhara. Pada suatu malam aku menziarahi makam Syekh Muhammad Wasi. Di sisinya kudapati sebuah lampu pelita yang minyaknya hampir habis. Sumbunya panjang, harus digoyang-goyang supaya rata kena minyak dan sinarnya terang. Dalam kondisi seperti itu, datang isyarat kepadaku supaya aku menziarahi kuburan Syekh Ahmad Al-Ajfari Yuli. Tatkala aku sampai di situ, kudapati lampu pelita seperti yang ada di makam Syekh Muhammad Wasi tadi. Tiba-tiba dua orang yang tidak dikenali mendatangiku dan menyelipkan dua bilah pedang ke pinggangku. Menaikkanku ke atas belakang seekor himar, kemudian membawaku ke makam Syekh Musda'ahan. Di situ pun aku melihat lampu pelita seperti yang ada di dua makam sebelumnya. Aku pun turun, mengambil posisi duduk menghadap kiblat. Waktu itu aku merasa berada di alam gaib. Tiba-tiba dinding sebelah arah kiblat itu terbelah dan bersamaan dengan itu muncul sebuah tempat duduk berbentuk mimbar. Di atasnya nampak duduk seorang laki-laki yang tampan dan berperawakan tegap. Di depannya terdapat tabir. Di sekitar mimbar itu hadir sejumlah jemaah, antaranya Syekh Muhammad Baba As-Samasi. Aku bertanya dalam hati, siapakah orang ini dan siapa pula yang ada di sekelilingnya? Seorang di antara mereka menjelaskan, adapun orang yang berperawakan tegap itu adalah Syekh Abdul Halik Al-Fajduani. Dan yang mengelilinginya itu adalah khalifah-khalifahnya. Diisyaratkannya kepadaku dengan menyatakan, ini Syekh Ahmad Sadiq, ini Syekh Aulia Al-Kabir, ini Syekh Arif Ar-Ryukari, ini Syekh Mahmud Al-Anjiri, Al-Faknawi, Nakuli, dan ini Syekh Ali Ar-Ramitani. Dan tatkala sampai kepada Syekh Muhammad Baba As-Samasi, orang itu berkata, dia sudah memberi sebuah kopiah kepadamu, kenalkah Anda kepadanya? Kenal, jawabku. Kenanganku kembali kepada kisah kopiah yang sudah kulupakan sejak lama. Kemudian orang itu melanjutkan, kopiah itu kini berada di rumahmu. Berkat kopiah itu, Allah telah menyelamatkanmu dari cobaan besar. Sejurus kemudian, para jemaah yang hadir pun menunjukkan perkataannya kepadaku. Nah, sekarang dengar baik-baik. Syekh Al-Kabir akan membacakan sesuatu kepadamu. Dalam rangka perjalananmu melalui tarikat yang benar ini, hal mana sebelumnya tidak Anda perlukan. Aku bermohon supaya dapat bersalaman dengan dia. Permintaanku itu dipenuhi. Mereka pun menyingkapkan tabir yang ada di depannya, dan aku pun bersalamanlah dengan dia. Syekh itu pun menjelaskan kepadaku tentang seluk-beluk suluk, dari awal sampai akhirnya, hingga mengatakan, adapun lampu-lampu yang Anda lihat tadi, dalam keadaan demikian, ialah berita gembira dan isyarat untukmu, bahwa Anda masih siap menerima tarikat ini. Menggerak-gerakkan sumbu lampu itu supaya minyaknya rata membasahinya dan cahayanya menyala terang, adalah merupakan isyarat bahwa beberapa rahasia akan tersingkap bagimu. Maka laksanakanlah apa yang Anda inginkan, niscaya maksudmu akan tercapai. Teguhkan pendirian, tetap istiqomah memegang syariat yang suci dalam berbagai segi dan aspek kehidupan. Giat menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar, beramallah dengan azimah, cita-cita yang tinggi serta kesungguhan. Jauhi yang ruksah, meninggalkan keringanan atau kelonggaran dalam ibadah dan bid'ah. Jadikan hadis-hadis Nabi sebagai kiblatmu. Pelajari dan telitilah riwayat hidup dan tingkah laku serta perjuangan para sahabatnya yang mulia.
Kemudian ajaklah orang supaya mengamalkannya dengan bersungguh-sungguh. Baru saja selesai mengucapkan kata-kata itu, seorang khalifahnya berkata kepadaku, "Jika ingin bukti kebenaran daripada peristiwa yang Anda alami ini, maka besok jumpailah Maulana Syamsuddin Al-Anikuti. Ceritakan kepadanya apa yang dibawa orang Turki kepada seorang tukang air. Memang benar, dan Anda akan membantu tukang air itu. Jika tukang air itu menyangkal, maka katakan kepadanya, aku mempunyai dua bukti yakni: 1. Anda kehausan. Dia mengerti maksud kalimat itu. 2. Anda telah menggauli seorang wanita yang bukan muhrim sampai dia hamil. Digugurkannya kandungannya dan dikuburkan di sebuah tempat di bawah pohon kurma." Kemudian khalifah itu melanjutkan, "Jika surat ini sudah Anda sampaikan kepada Syekh Syamsuddin, maka sehari sesudah itu ambillah 3 biji kismis, anggur kering, lalu pergilah ke Nasaf untuk berkhidmat kepada Syekh Sayyid Amir Pulau. Di tengah jalan nanti, Anda bertemu seorang syekh memberimu sepotong roti panas. Terimalah roti itu, dan jangan berbincang dengan dia, teruskan perjalananmu. Nanti Anda akan melintasi suatu kafilah. Sesudah melewatinya, seorang penunggang kuda akan mencegatmu. Nasihatilah dia, karena taubatnya berada di tanganmu. Ambillah kopiah kerajaan itu dan serahkan kepada Syekh Sayyid Amir Kulau. Sesudah itu, bergoyang-goyanglah tubuhku, hingga aku sadar seperti semula." Selanjutnya Syekh Bahaudin melanjutkan kisahnya. "Keesokan harinya aku pun pulang ke rumahku di Zierten. Kutanyakan kepada keluargaku tentang kopiah itu. Mereka menyerahkannya kepadaku seraya menyatakan bahwa kopiah itu tetap berada di tempatnya begitu lama dan tidak pernah diusik. Tatkala kopiah itu kulihat, hatiku bergetar, jantungku berdebar, lalu menangis dengan bercucuran air mata. Sesudah itu aku pun pergi membawa kopiah tadi ke desa Abnikia, dekat Buhoro, masuk ke dalam masjid Syekh Samsudin dan sholat subuh bersamanya di situ. Surat titipan yang kubawa tadi pun kuserahkan ke tangannya. Dia tercengang, heran, dan sejurus kemudian muncul seorang tukang air. Dia menyangkal keterangan orang Turki, sebagaimana dipesankan oleh Khalifah Baba As-Samasi. Dia membantah melakukan zina, maka kutunjukkan bukti-buktinya. Para jemaah masjid itu pun segera menggali kuburan janin hasil perzinahan itu. Dan ternyata benar disitulah ia dikuburkan. Si tukang air pun terdiam, tidak berkutik lalu minta maaf. Syekh Samsudin dan para jemaah di masjid itu pun terharu menyaksikan peristiwa itu. Lalu semuanya menangis. Kemudian pada hari kedua, aku pun menuju ke Nasaf. Melalui jalan yang telah ditunjukkan dan sesampainya di situ, kuambil 3 biji kismis. Pengalamanku itu kiranya sampai kepada Maulana, lantas beliau menyatakan, "Aku melihat kesulitan dan penderitaan yang Anda hadapi. Anda sudah menempuh jalan yang berliku-liku dengan susah payah untuk sampai kepada Allah. Kesembuhan sakitmu berada di tangan kami. Bangkitlah agar amanah nenekmu untuk mengajari dan mendidikmu itu dapat kulaksanakan supaya maksudmu tercapai." Maka aku pun menjawab, "Saya bukan anakmu yang dimaksud anak rohani dalam perjalanan spiritual. Jika susu pendidikan dan pengajaran itu kamu masukkan ke mulutku, niscaya aku tidak akan menerimanya." Dia pun diam, dan mengizinkanku untuk meneruskan perjalanan. Aku pun mengenakan ikat pinggang, kusuruh 2 orang mengikatnya kuat-kuat dari pangkal ke ujung. Sesudah itu aku pun pergi. Tatkala tiba di tempat yang disebutkan, aku bertemu dengan seorang syekh, ia memberiku sepotong roti panas. Roti itu kuterima tanpa berucap sepatah pun. Aku pun berlalu, dan bertemu dengan suatu kafilah. Mereka bertanya, "Dari manakah Ananda?" "Dari Anbakia," jawabku. "Kapan Anda meninggalkan Anbakia?" tanya mereka.
Ketika matahari terbit tadi pagi, jawabku. Waktu pembicaraan itu berlangsung, hari telah tinggi, yakni waktu duha. Mereka heran, tercengang dan berkata, jarak antara desa itu dengan tempat ini lebih kurang 100 km. Sedangkan kami meninggalkannya awal malam tadi. Baru saja aku bergerak hendak meninggalkan mereka. Tiba-tiba seorang penunggang kuda yang tidak dikenali menghadang. Dan ketika aku berada tepat di hadapannya, aku memberi salam. Ia pun bertanya, siapakah Anda? Aku kecut melihatmu. Sayalah yang taubatmu di tanganku, jawabku. Ia pun turun dari atas kudanya dengan hormat dan rendah hati, kemudian menyatakan taubat. Semua minuman keras, hamar yang dibawanya, dibuangnya. Kemudian aku pun meneruskan perjalanan menuju tempat Syekh Sayyid Amir Kulau. Dan setelah tiba di tempat yang dituju, kuletakkan kopiah kerajaan itu di hadapannya. Dia terdiam sejenak, kemudian bertanya, kopiah azizan kerajaanKah ini? Benar, jawabku singkat. Kemudian ia pun berkata, nah tiba saatnya peliharalah 10 helai selubung ini. Barang itu pun kuterima, dan kulakukan semua perintahnya. Kemudian ia pun mengajariku zikir nafi isbat menyebut la ilaha illallah dalam hati. Dan menyuruhku terus mengamalkannya. Mengingat perintah supaya aku beramal dengan azimah, cita-cita tinggi serta kesungguhan. Tidak mengamalkan yang ruksah. Meninggalkan keringanan dan kelonggaran dalam ibadah. Maka aku pun berzikir dengan hafi atau tersembunyi tanpa suara. Sesudah menerima talqin zikir itu, maka aku pun bergaul dengan alim ulama, memperdalam ilmu syariat, mengutip hadis-hadis, mempelajari perilaku para sahabat dan mengamalkan semua yang diperintahkan. Ternyata aku memperoleh syafaat yang besar dan berhasil baik. Semua ucapan Syekh Abdul Halik Al-Fajdwani masih terngiang-ngiang di telingaku. Dan hasil jerih payahku pun sudah kuperoleh pada waktunya. Di antara keramat Syekh Bahaudin sebagai berikut. Beliau menerangkan bahwa ia telah bersahabat baik dengan Maulana Arif Ad-Diyar Karani selama 7 tahun. Kemudian dengan Maulana Katsam Syekh. Kata beliau, pada suatu malam, aku tidur, kulihat Al-Hakim mendatangiku. Dia adalah tergolong syekh terkemuka Turki. Dia berpesan, supaya aku berjumpa dengan seorang pertapa. Sesudah orang bertapa itu kujumpai, wajahnya terus terbayang dalam ingatanku. Aku mempunyai seorang nenek perempuan yang solehah. Maka kuceritakan kepadanya tentang mimpiku itu. Ia pun berkata, kamu akan mendapat bahagian sesuatu dari syekh-syekh orang Turki. Aku ingin sekali menemui orang bertapa itu. Dan setelah beberapa lama, barulah aku menemuinya di kota Bukhara. Dia ku kenal, namanya Halil, cuma waktu itu aku tidak bergairah untuk bersahabat dengan dia. Dia pulang ke rumahnya, sedang aku gelisah, ragu dan bimbang. Ketika waktu maghrib tiba, seorang yang tidak dikenali mendatangiku, dan menyatakan bahwa Halil orang bertapa itu memanggilku. Aku pun segera menemuinya dengan membawa sedikit oleh-oleh. Ketika berjumpa, aku berhajat akan menerangkan tentang mimpiku tadi. Tetapi dia lebih dahulu berbicara dalam bahasa Turki. Saya tahu apa yang Anda lihat, tidak perlu diberi penjelasan. Ucapan itu menghujam ke lubuk hatiku, dan aku sangat tertarik kepadanya. Akhirnya aku dapat bergaul baik dengan dia selama beberapa waktu. Menurut Syekh Bahaudin, ia pada suatu malam mengelilingi desa Ziyorotun. Setibanya di sebuah dataran tinggi di daerah itu, tiba-tiba muncul suatu peristiwa ajaib. Terdengar suara orang berkata, mintalah kepada kami apa saja yang kamu inginkan. Aku pun memohon dengan rendah hati dan khusyuk, ujarnya seraya berkata, wahai Tuhanku, karuniailah aku setitis air laut rahmat dan inayahmu. Terdengar jawaban, kamu meminta setitis kemuliaan dari kami? Peristiwa itu amat mengejutkanku.
Lantas kutampar wajahku dengan sekali tampar yang kuat, sehingga sakitnya terasa selama beberapa hari. Aku pun memohon, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, karuniailah aku lautan rahmat dan inayah-Mu, dan karuniailah aku kekuatan untuk dapat memikulnya. Ternyata permohonanku itu diperkenankannya dengan segera, dan sampailah aku ke tempat yang dituju. Syekh Bahauddin bercerita, pada suatu hari, saya dan Muhammad Zahid pergi ke satu padang pasir. Dia termasuk seorang murid yang jujur. Kami membawa cangkul untuk sesuatu keperluan. Tiba-tiba terlintas sesuatu yang mewajibkan kami membuang cangkul itu, dan bermuzakarah tentang berbagai disiplin dan ilmu pengetahuan. Dalam pertukaran pikiran itu, sampailah kami kepada masalah-masalah ibadah. Aku pun berkata kepadanya, puncak tertinggi dari ibadah itu ialah, kalau yang melakukannya berkata, matilah kamu, maka seketika itu juga orang itu mati. Ketika itu terlintas dalam hatiku untuk mengatakan yang demikian kepadanya. Lantas kuucapkan, maka ia pun mati dari jam 9 pagi sampai tengah hari. Cuaca waktu itu cukup panas. Aku terkejut lalu duduk berteduh di sebuah tempat tidak jauh dari situ. Sejurus kemudian aku kembali mendekatinya. Kulihat mayatnya telah berubah akibat panas matahari. Aku gelisah, tiba-tiba datang petunjuk supaya aku mengatakan, wahai Muhammad, hiduplah kamu. Aku pun mengucapkan kata-kata itu sebanyak 3 kali. Mayat itu pun bergerak-gerak perlahan-lahan, sampai akhirnya hidup kembali seperti semula. Peristiwa itu aku pun laporkan kepada syekhku, Syekh Sayyid Amir Kulal. Dan ketika aku menyebutkan dia mati, aku heran. Syekh Sayyid Amir Kulal berkata, wahai anakku, kenapa tidak kamu katakan, hiduplah? Aku pun menjawab, sesudah ilham datang, barulah ku ucapkan kalimat itu, ternyata mayat itu pun hidup kembali. Muhammad bin Al-Attar berkata, pada suatu hari, Syekh Muhammad Rahim bertanya kepadaku, bagaimana keadaan hatimu? Aku tak tahu, jawabku. Dia berkata pula, adapun hatiku, seperti bulan malam ketiga. Hal itu kusebutkan kepada Syekh Naqsyabandi, Syekh Bahauddin. Dia pun berkata, itu memandang kepada hatinya. Waktu itu dia sedang berdiri, lantas diletakkannya kakinya di atas kakiku. Tiba-tiba aku tidak sadar, perasaanku bagaikan berada di alam gaib. Maka nampaklah segala apa yang ada dalam alam ini berkumpul dalam hatiku. Dan sesudah sadar, ia pun berkata pula, apabila hati seperti itu, bagaimanakah ilmu seseorang itu berubah terhadapnya? Karena itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, tidak meliputi mencapaiku oleh bumi dan langitku, tetapi meliputiku hati hamba yang mukmin. Syekh Alauddin Al-Atari menyatakan, bahwa tatkala Sultan Abdullah Fazgas di Bukhara, ia bermaksud akan berburu di sekitar daerah itu, bersama dengan orang banyak. Sedangkan Syekh Bahauddin berada di sebuah desa dalam kawasan Bukhara. Ketika baginda dan orang banyak pergi berburu, Syekh Bahauddin pun ikut serta. Ia mendaki sebuah dataran tinggi tidak jauh dari mereka. Dan di situ, ia menempel bajunya. Terlintas di hatinya bahwa Allah memuliakan wali-walinya. Sehingga banyak raja-raja menundukkan kepala mereka. Belum habis apa yang terlintas dalam hatinya itu. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki penunggang kuda yang tangkas. Berpakaian kebesaran seperti pakaian raja-raja. Sesudah turun dari atas kendaraan, ia pun memberi hormat dengan sopan dan merendahkan diri. Tegak terpaku selama kurang lebih 1 jam di bawah panas matahari. Syekh Bahauddin menjawab, tinggalkan aku, karena aku adalah orang fakir. Menurut istilah ahli sufi, fakir di sini artinya fakiru ilallah, yaitu fakir terhadap Allah. Bermukim di desa ini, Sultan Fazgas mengajak orang banyak.
rakyat jelata untuk berburu, maka aku pun ikut serta. Belum lagi selesai, kamu pun datang. Orang itu dengan merendah berkata, tetapi wahai Tuan mulia, Tuan telah memburuku. Syekh Bahaudin pun berdiri, mengenakan pakaian, lalu berangkat menuju ke tengah padang pasir. Diikutinya dari belakang dengan hati yang kecut dan cemas. Beberapa saat dalam perjalanan, Syekh Bahaudin menoleh kepadanya dengan sorot pandangan mata yang tajam, sehingga orang itu tak dapat bergerak, tegak terpaku di tempatnya, dan tak sanggup lagi mengikutinya untuk selama-lamanya. Sebagian sahabat Syekh Bahaudin berkata, aku pernah berkhidmat kepadanya ketika ia berada di sebuah negeri, Miru. Pada suatu hari, aku ingin sekali hendak ke Bukhara karena menurut berita, saudaraku Syamsuddin telah meninggal dunia. Aku tidak ingin meminta izin kepadanya secara langsung. Kujumpai Amir Husin, seorang yang dekat dengan beliau, untuk meminta izinnya. Ketika itu beliau pergi sholat Jumat. Sekembalinya dari masjid, Amir Husin memberitahukan kepadanya bahwa saudaraku bernama Syamsuddin telah meninggal dunia. Beliau berkata, bagaimana mungkin kabar itu? Dia masih hidup, bahkan dia sudah dekat sekali pada kita, sudah kucium baunya. Belum habis ucapannya, tiba-tiba saudaraku yang dikabarkan sudah mati itu muncul di depan kami seraya memberi salam. Syekh Bahaudin pun berkata, wahai Amir Husin, ini dia Syamsuddin itu. Semua yang hadir tercengang menyaksikan keramatnya itu. Syekh Alauddin Al-Atari berkata, pada suatu hari Syekh Bahaudin berada di Bukhara. Seorang sahabat karibnya bernama Maulana Arif Ad-Diyar Karani berada di Khawarizmi. Syekh Bahaudin berkata kepada sahabat-sahabatnya, menurut pandanganku, sekarang ini Maulana Arif Ad-Diyar Karani itu baru saja meninggalkan Khawarizmi menuju Saraya. Dalam perjalanan, dia berhenti di sebuah tempat. Dia memutuskan tidak jadi ke Saraya, dan kini dalam perjalanan pulang ke Khawarizmi. Semua keterangan itu dicatat oleh sahabat-sahabatnya. Tidak beberapa lama sesudah itu, Maulana Arif Ad-Diyar Karani pun tibalah di Bukhara. Mereka pun menceritakan kepadanya apa yang mereka dengar dari Syekh Bahaudin tadi. Maulana Arif Ad-Diyar Karani menjawab, benar, tepat sekali apa yang dikatakannya itu. Syekh Abdullah Al-Khaujandi menyatakan, sudah sejak lama hatiku tertarik, sangat ingin memasuki tarikat Naqsyabandiyah ini. Aku tinggal di Khoujan. Pada suatu hari aku pergi ke Tirmiz. Waktu itu aku sedang mengalami kegoncangan. Kemudian aku mengunjungi sebuah masjid di pinggir sungai Jihun, dan tidur di situ. Aku melihat dalam mimpi dua orang syekh yang gagah. Seorang di antaranya berkata kepadaku, kenalkah kamu pada kami? Saya adalah Muhammad bin Ali, orang Tirmiz. Dan ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Jangan gusar, kini tiba saatnya melaksanakan maksudmu itu. Tetapi kamu harus menunggu 12 tahun lagi. Dan pelaksanaannya di Bukhara, di tangan Syekh Bahaudin Shah Naqsyabandi yang menjadi wali kutub pada masa itu. Aku pun tersentak, hatiku mulai tenang. Sesudah itu aku pun pulang ke Khoujan. Dan pada suatu hari, aku berjalan-jalan di Pekan. Aku bertemu dengan dua orang Turki yang hendak menuju ke masjid. Kuikuti dari belakang. Mereka asyik berbincang. Aku memasang kuping, mendengarkannya. Keduanya membicarakan hal-hal tarikat, hatiku tertarik, lalu kutemui mereka dengan membawa makanan. Salah seorang di antaranya berkata kepada temannya, inilah dia orang yang dalam kalbunya berkobar keinginan untuk masuk tarikat ini. Selayaknya dia berkhidmat kepada putra pemimpin kita, Syekh Ishaq. Mereka memberitahukan bahwa Syekh Ishaq itu bermukim di wilayah Khoujan, mempunyai seorang putera yang bijak dan ikhlas. Aku pun pergi ke situ dan kedatanganku disambut hangat olehnya.
Sekali peristiwa, anak itu berkata kepadaku, hati murid ini sudah pecah berantakan. Sewajarnya dia dididik menjadi pengikut tasawuf dan menjadi sahabat baik. Syekh Ishak menangis, terharu, dan berkata, wahai anakku, orang ini termasuk anak-anak Syekh Bahaudin. Aku tak dapat menentukan sesuatu kepadanya. Aku pun pulang ke Houjan, menunggu masa yang dijanjikan itu tiba. Beberapa waktu kemudian, hatiku mendesak supaya aku segera ke Bukhara, tidak boleh ditangguhkan lagi. Aku pun pergi, dan sesampainya di tempat yang dituju, aku pun menemui Syekh Bahaudin. Begitu bertemu Syekh Bahaudin berkata, wahai Abdullah, sabarlah, masa 12 tahun yang kamu tunggu-tunggu itu tinggal 3 hari lagi. Aku terdiam mendengarnya, hatiku makin terpaut kepadanya. Orang-orang yang hadir tidak mengerti isyarat itu. Mereka bertanya kepadaku dan sesudah mengerti, mereka pun senang dan gembira. Sesudah itu, belakangan ternyata semua maksudku itu tercapai dengan inayah Allah dan aku pun mengabdi kepadanya. Di antara keramatnya, diceritakan oleh Syekh Alauddin Al-Athari. Pada suatu hari, aku sedang berada di hadapan Syekh Bahaudin. Waktu itu langit mendung dan berawan tebal. Beliau bertanya, sudah masukkah waktu zuhur? Belum, jawabku. Coba lihat ke langit, ujarnya. Aku pun mendongak ke langit. Tampak langit itu jernih, tidak berawan, dan pemandanganku tembus atau kasyaf ke alam malakut. Kulihat para malaikat sedang sibuk mengerjakan sholat zuhur. Sesudah itu, beliau berkata, nah, apa katamu, sudah masukkah waktu zuhur? Aku terkejut lalu meminta ampun kepadanya. Peristiwa itu amat berkesan dalam lubuk hatiku dan tidak hilang selama beberapa waktu. Seorang sahabatnya menceritakan, pada suatu hari, aku pernah diutus Syekh Bahaudin untuk melaksanakan sesuatu keperluan. Selesai tugas itu, aku pun pulang. Kulihat murid-murid tegak berdiri di dalam kebun yang di situ terdapat tempat tidur beliau. Masing-masing memegang cangkul dan gerobak sorong. Aku sangat kecut dan cemas, sehingga merasa bagaikan demam panas. Sejurus kemudian Syekh Bahaudin keluar dari rumahnya dan berkata kepadaku, kulihat air mukamu berubah. Kujawab, sejak aku tiba di tempat ini, hatiku merasa kecut dan cemas, entah apa sebabnya, aku tidak tahu. Beliau berkata pula, coba tanyakan kepada Amir Husin. Aku pun menanyainya. Amir Husin mengatakan, sebabnya ialah sejak pagi tadi murid-murid bergotong royong mencangkul dan mengangkut tanah. Sedangkan kamu tidak ikut bersama mereka. Kemudian Syekh Bahaudin kembali ke rumah, menyiapkan makanan untuk mereka. Tiba-tiba kami melihat seorang anak muda tampan, datang dari arah rumah beliau, menuju ke arah kami. Dia terbang di udara, melompat dari suatu tempat ke tempat lain, laksana burung. Ketika sudah dekat dengan kami, ia terbang di atas kepala kami. Perhatian kami pun tertuju kepadanya dan menghentikan kegiatan. Pada saat itu Syekh Bahaudin keluar, memberi isyarat bahwa ia sebentar lagi akan datang. Ucapannya itu membuat kami heran. Setelah tiba dan memperhatikan keadaan kami, beliau pun menoleh kepadaku, seraya berkata, inilah yang telah menggelisahkanmu, kamu berbeda dari mereka. Kemudian berkata pula, adapun anak muda yang terbang di Nasaf ke Bukhara. Dia terbang. Ketika aku dekat kepadanya, aku pun menyapanya dan bertanya, kenapa kamu tinggalkan persahabatan dengan Rijalul Gaib, wali-wali Allah, sehingga kamu terjerumus dalam kesakitan dan penyesalan? Anak muda itu menjawab, aku datang dari sebuah negeri, penduduknya telah memasukkanku ke dalam barisanmu. Pada suatu hari kami duduk-duduk di sebuah bukit, terlintas di hatiku tentang istri dan anak. Maka mereka pun menyingkapkan tabir, hijab,
yang membatasi pemandanganku, kemudian bermaksud akan meninggalkanku. Ku pegang belakang seorang di antara mereka, dan aku minta supaya dihantarkan ke sebuah tempat yang aman dan makmur. Maka mereka pun menghantarku ke tempat ini. Syekh Bahaudin melanjutkan, aku pun menemaninya dari Nasaf ke Bukhara selama 6 hari dan kuletakkan dia di rumahku. Ketika aku sibuk menyiapkan makanan untuk kamu, dia minta izin untuk pergi. Permintaannya itu kupenuhi. Sesudah itu maksudku akan mengantarkan makanan untuk kamu sekalian. Tetapi tiba-tiba kulihat kamu dalam keadaan terkejut. Aku pun keluar, memberi isyarat kepadamu, sebagaimana yang sudah kuisyaratkan tadi. Anak muda itu telah mengalami kemuliaan dan kebesaran Allah dengan nyata. Sewajarnya lah seorang murid melangkah selebar kangkangan. Sejauh-jauh perjalanan di dalam jalan spiritual. Jangan bergeser atau rusak walau sedikit pun kepercayaan atau keyakinan kepada syekhnya walau apapun yang terjadi. Sehingga jika melihat Nabi Khidir pun, jangan menoleh kepadanya. Walaupun murid itu dapat bertemu atau melihat Nabi Khidir sekalipun, hendaklah ia melihat atau memandang hal yang tersebut itu terjadi disebabkan keberkatan doa dan bimbingan syekhnya. Anak muda itu sesungguhnya telah mencapai martabat yang tinggi. Dapat terbang seperti burung dengan mudah. Dan lalat pun dapat juga terbang di udara. Sesudah itu beliau memerintahkan kepada Amir Husin dan murid-muridnya supaya meneruskan pekerjaan masing-masing, mengisi gerobak dengan tanah. Mereka pun melaksanakannya dan meninggalkan Syekh Bahaudin seperti semula. Anehnya, Syekh Bahaudin memberi isyarat kepada sebuah gerobak sorong. Maka tiba-tiba saja gerobak itu berjalan dengan sendirinya dan tanah yang ada di dalamnya dibuangnya, kemudian ia pun datang kepada kami. Demikianlah dilakukan Syekh Bahaudin beberapa kali. Lantas beliau pun berkata, peristiwa gerobak sorong berjalan sendiri seperti ini adalah perkara biasa bagi ahlilah orang-orang Allah yang terpilih. Syekh Alauddin Al-Atari meriwayatkan bahwa Syekh Tajuddin adalah seorang tokoh pengikut Syekh Bahaudin Naqsyabandi. Setiap ditugaskan melakukan sesuatu dari Al-Arifan ke Bukhara, ia sudah kembali dalam tempo yang singkat. Karena apabila ia tidak terlihat oleh murid-murid Syekh Bahaudin, ia terbang di udara. Pada suatu hari, kata Syekh Tajuddin, aku ditugaskan pula untuk melaksanakan sesuatu ke Bukhara. Aku pun pergilah dengan terbang di angkasa sebagaimana biasa. Di tengah perjalanan kulihat Syekh Bahaudin dan beliau pun melihatku. Ketika dilihatnya aku terbang di udara, maka kekuatan karomah itu dicabutnya daripadaku. Sesudah itu aku tidak bisa lagi terbang untuk selama-lamanya. Seorang sahabat Syekh Bahaudin menceritakan, pada suatu hari, Syekh Bahaudin berkunjung ke rumahku. Aku terkejut dan gugup karena ketika itu persediaan tepung tidak ada. Beliau datang membawa sedikit tepung gandum dan berkata kepadaku, "Nah, bikin rotilah tepung ini dan jangan ceritakan kepada seseorang tentang sedikit atau banyaknya." Beliau berada di rumahku selama 10 bulan. Selama berada di rumahku, banyaklah murid-murid dan sahabat-sahabatnya datang silih berganti menziarahinya. Kami tetap membuat roti untuk mereka dari tepung tadi. Ternyata cukup. Semuanya itu bisa terjadi karena kekeramatan beliau. Beberapa waktu kemudian, kuberitahukan hal itu kepada istriku, kulanggar pesannya. Sejak waktu itu hilang berkatnya dan dalam waktu yang tidak begitu lama, tepung itu pun habis. Peristiwa itu menambah keyakinanku kepadanya, dan aku mengakui kebesaran keramat dan ketinggian martabat kewaliannya. Syekh Muhammad Zahid berkata, pada suatu hari aku sedang suluk. Aku duduk bersama Syekh Bahaudin. Waktu itu musim gugur. Aku ingin sekali hendak memakan semangka, lalu ku minta kepadanya.
Dekat kami duduk itu, terdapat sebuah sungai yang mengalir. Dia pun berkata, "Pergilah ke air itu." Aku pun pergi ke situ, maka kudapati sebuah semangka terletak di situ. Peristiwa itu pun semakin menambah keyakinanku kepada beliau. Seorang sahabat Syekh Bahauddin meriwayatkan, di antara sahabat-sahabatnya yang menonjol dengan kerap kali menasihatiku adalah Syekh Syadi. Salah satu nasihatnya, supaya jangan mengunjurkan kaki ke arah mana Syekh Bahauddin berada. Pada suatu hari, aku berangkat dari Gaziut menuju Al-Arifan untuk menziarahinya. Waktu itu udara sangat panas. Dalam perjalanan aku berteduh di bawah sepohon kayu dan berbaring. Tiba-tiba saja muncul binatang berbisa menggigit kakiku sebanyak 2 kali. Aku pun bangkit. Aku merasa sakitnya bukan main. Kemudian aku berbaring lagi. Maka untuk kali ketiga, aku digigit binatang berbisa lagi. Aku pun duduk memikirkan apa sebabnya. Teringatlah aku kepada nasihat Syekh Syadi. Rupanya kakiku lurus ke arah Al-Arifan, tempat kediaman Syekh Bahauddin. Maka mengertilah aku bahwa peristiwa itu memperingatkanku agar lebih berhati-hati. Syekh Alauddin meriwayatkan, pada suatu hari, Syekh Bahauddin menyuruh Amir Husin mengumpulkan kayu api. Waktu itu musim dingin. Sesudah dikumpulkannya, keesokan harinya Allah menurunkan salju yang besar sebanyak 40 kali. Kemudian Syekh Bahauddin mengadakan perjalanan ke Khawarizmi. Dalam rombongannya ikut serta Syekh Syadi. Sesampainya di tepi sebuah sungai, Syekh Bahauddin menyuruh supaya berjalan di atas air. Syekh Syadi tidak sanggup. Disuruhnya berulang kali, tetapi Syekh Syadi tetap menyatakan tidak bisa. Maka Syekh Bahauddin memandangnya dengan sorot mata yang tajam beberapa saat. Pada waktu itu, Syekh Syadi merasa berada di alam gaib, hilang kesadarannya selama beberapa menit. Dan sesudah sadar, ia pun melangkahkan kakinya di atas permukaan air, dengan diikuti oleh Syekh Bahauddin dari belakang. Setelah sampai ke seberang, Syekh Bahauddin pun berkata, "Coba lihat, basahkah sepatumu atau tidak?" Kulihat alas kakiku, ternyata sedikit pun tidak basah, dengan izin Allah. Seorang sahabatnya bercerita tentang keramat Syekh Bahauddin sebagai berikut. Adapun sebabnya aku bersahabat baik dengan beliau, karena pada suatu hari aku sedang duduk di kedaiku di pusat perbelanjaan Bukhara. Ia pun datang dan duduk bersamaku. Dalam pembicaraan kami, sampailah pembicaraan pada sejarah hidup Syekh Abu Yazid Bustami. Di antara riwayat hidup Syekh Abu Yazid sebagaimana yang disebutkan Syekh Bahauddin, bahwa dia berkata, "Jika seseorang menyentuh pinggir ujung bajuku, niscaya ia jatuh hati kepadaku dan tunduk berjalan di belakangku." Syekh Bahauddin berkata, "Kalau kuanugerahkan lengan bajuku, niscaya seluruh penduduk kota Bukhara ini akan tunduk dan kasih kepadaku. Mereka akan meninggalkan rumah dan kedai, dan mengikutiku." Beliau pun meletakkan tangannya yang diberkati itu ke lengan bajunya. Tiba-tiba aku terfana, tak sadar diri, aku merasa diriku bagaikan hilang. Begitulah keadaan beberapa waktu lamanya. Kutinggalkan rumah dan kedai, dan berkhidmat kepadanya. Syekh Hasru, seorang sahabat Syekh Bahauddin yang terkemuka dan bijak, berkata, "Pada suatu hari, aku bermaksud akan menziarahinya. Ketika aku tiba, Syekh Bahauddin sedang tegak di pinggir kolam dalam sebuah kebun, berbincang dengan seorang yang tidak dikenal. Ketika aku memberi salam, orang yang dikenal itu pun menyingkir ke pinggir kebun. Syekh Bahauddin memberikan penjelasan kepadaku. Dia ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ucapan itu diulanginya 2 kali. Aku terdiam, tak berkata sepatah pun. Syukur hatiku tidak cenderung kepadanya, lahir dan batin.
2-3 hari kemudian, kulihat lagi dia di kebun, berbincang-bincang dengan Syekh Bahaudin. 2 bulan sesudah itu, kujumpai lagi dia di Bukhara. Dia tersenyum melihatku, dan aku pun memberi salam. Dirangkulnya aku dengan akrab dan bertanya perihalku. Sesudah berada kembali di Al-Arifan, Syekh Bahaudin berkata kepadaku, "Kamu sudah berjumpa dengan Nabi Khidir di Bukhara." Beberapa orang alim ulama dan sejumlah murid-murid Syekh Bahaudin pada suatu hari mengunjungi Irak. Seorang ulama di antara rombongan berkata, "Sesampainya kami di Samnan, kami mendengar bahwa di situ ada seorang laki-laki yang mendapat berkah dari Allah. Bernama Sayyid Mahmud. Kami semua bermaksud akan menziarahinya karena keterkaitannya dengan Syekh Bahaudin." Sesudah bertemu, Sayyid Mahmud pun menjelaskan kepada kami dengan berkata, "Pada suatu hari aku bermimpi melihat Rasulullah sedang berada di suatu tempat yang cantik. Di sampingnya seorang laki-laki yang tampan. Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah belum tiba saatnya aku mendapat kehormatan bersahabat dengan Rasulullah dan orang-orang seperti yang ada di samping Rasulullah itu? Sampai saat ini aku belum mengecap nikmat masa Rasulullah dan masa mereka, dan kebahagiaan seperti ini telah luput agaknya daripadaku. Apakah yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun bersabda, "Jika kamu ingin memperoleh keberkatanku dan dapat melihatku, maka ikutilah Syekh Bahaudin." Sambil beliau mengisyaratkan kepada laki-laki yang duduk di sampingnya. Sebelum itu aku tidak pernah melihatnya. Sesudah tersentak terjaga dari tidur, kucatat namanya di kulit belakang sebuah bukuku. Beberapa tahun kemudian, aku duduk-duduk di sebuah toko kain. Tiba-tiba kulihat seorang laki-laki yang tampan melintas, wajahnya bercahaya. Dia menuju ke tempatku, dan duduk pula di situ. Kuperhatikan wajahnya dengan seksama, maka teringatlah aku kepada catatanku dulu. Ketika itu perasaanku berubah, jantungku berdebar. Dan tatkala orang itu hendak pergi, kuajak dia supaya singgah ke rumahku. Ajakanku itu dipenuhinya, ia pun berdiri lalu berjalan di depan, dan aku berjalan di belakangnya. Anehnya belum sempat mata berkedip, kami sudah tiba di rumah. Ini keramat pertama yang kulihat darinya, sedangkan ia belum pernah melihat rumahku. Sesudah berada di dalam, ia pun menuju ke sebuah ruangan khusus perpustakaanku. Diulurkannya tangannya yang mulia itu. Lalu diambilnya sebuah kitab dari celah-celah kitab yang banyak itu, dan menyerahkannya kepadaku, seraya berkata, "Apa yang Anda tulis di kulit belakang kitab ini?" Ternyata kitab itulah yang namanya kucatat sebagaimana yang kulihat dalam mimpi 7 tahun yang lalu. Keajaiban yang kedua ini menimbulkan ketakjubanku kepadanya lebih besar dari menyaksikan keramatnya yang pertama tadi. Sesudah maksudku tercapai, maka ia pun memelukku dan menciumku, serta mendoakan semoga aku termasuk kelompok sahabat-sahabatnya. Kemudian ia pun pergi dengan meninggalkan kenangan besar kepadaku. Seorang sahabat Syekh Bahaudin di Bukhara pada suatu hari mengundangnya. Undangan itu diperkenankannya, dan sesudah azan maghrib, beliau berkata kepada Maulana Najmuddin Dadarak, "Apakah kamu bersedia melaksanakan apa yang kuperintahkan?" Najmuddin menjawab, "Bersedia." "Jika kusuruh mencuri, apakah kamu bersedia melaksanakannya?" tanya beliau. "Tidak," jawab Najmuddin. "Kenapa tidak?" tanyanya. "Karena ini adalah menyangkut hak-hak manusia. Tetapi kalau menyangkut hak-hak Allah dapat ditebus dengan taubat," jawab Najmuddin. "Jika tidak mau melaksanakan perintahku, jangan bersahabat dengan kami," ujarnya. Najmuddin terperanjat, dunia seketika terasa sempit. Ia pun meminta ampun, taubat dan menyesal, dan mengaku tidak akan menentangnya. Orang-orang yang hadir di situ pun merasa kasihan melihatnya.
dan mereka meminta agar Syekh Bahaudin memaafkannya. Permintaan itu pun dipenuhinya. Kemudian Syekh Bahaudin pada suatu hari, bersama sejumlah sahabatnya pergi mengunjungi sebuah desa di depan gerbang masuk kota Samarkand. Dalam rombongan itu ikut serta Maulana Najmuddin. Sesampainya di desa itu, Syekh Bahaudin menunjuk ke sebuah rumah seraya memerintahkan, "Robohkan dindingnya. Ambillah sejumlah barang-barang berharga yang tersimpan di dalam sebuah ruangan." Mereka pun merobohkannya, lalu masuk menuju ke sebuah ruangan dan mengambil barang-barang berharga itu. Sesudah itu mereka duduk sebentar. Beberapa waktu kemudian, terdengar gonggongan anjing. Syekh Bahaudin menyuruh Maulana Najmuddin dan beberapa sahabatnya supaya melihat apa yang terjadi. Ternyata yang digonggongi anjing itu adalah beberapa orang pencuri yang sedang beraksi meruntuhkan dinding lain dari rumah itu, dan berhasil memasukinya, tetapi tidak berhasil mendapatkan barang-barang berharga itu. Kata pencuri-pencuri itu, "Rupanya pencuri-pencuri lain lebih dahulu mengambil barang-barang itu daripada kita." Semua anggota rombongan tercengang menyaksikan peristiwa itu. Ketika pencurian itu terjadi, si pemilik rumah sedang berada di kebunnya. Keesokan harinya Syekh Bahaudin menyuruh seorang muridnya menghantarkan barang-barang curian itu kepada pemiliknya, dengan penjelasan bahwa sekelompok orang-orang fakir kemarin melintas di depan rumahnya. Mereka melihat barang-barang berharga ini, lalu diselamatkan mereka dari tangan-tangan pencuri. Kemudian beliau menoleh kepada Maulana Najmuddin seraya berkata, "Jika kamu melaksanakan apa yang sudah kuperintahkan sebelum ini, niscaya kamu akan memperoleh beberapa hikmah." Sebagian di antara keramatnya, seorang sahabatnya meriwayatkan, "Pada suatu hari aku mohon didoakan, supaya aku memperoleh seorang anak. Syekh Bahaudin pun mendoakannya. Maka aku memperoleh seorang anak laki-laki berkat doanya. Tiada berapa lama kemudian, anak itu meninggal dunia. Kejadian itu pun kulaporkan hal itu kepadanya. Ia pun berkata, 'Kamu sudah meminta didoakan supaya kamu memperoleh seorang anak. Dan Allah telah menganugerahimu seorang anak dan kini sudah diambilnya pula. Namun demikian, kita harap semoga Allah akan menganugerahimu 2 orang anak laki-laki berkat doa orang-orang fakir.' Beberapa waktu sesudah itu, 2 orang anak laki-laki pun mendatangiku. Ketika seorang di antaranya jatuh sakit, maka kulaporkan kepada Syekh Bahaudin. Beliau pun berkata, 'Dia adalah anakku, tidak perlu kamu susahkan. Dia selalu sakit-sakit, tetapi kemudian sembuh.' Dan ternyata ucapan beliau itu benar dan tepat." Syekh Arif Ad-Dikrani, seorang tokoh Khalifah Sayyid Amir Kulal yang bijak berkata, "Pada suatu hari kami menziarahi Syekh Bahaudin di Al-Arifan. Dalam perjalanan pulang ke Bukhara, ikut serta beberapa orang fakir ahli sufi asal kota itu. Seorang di antara mereka berkata yang tidak baik tentang Syekh Bahaudin. Kami pun melarangnya. Kata kami, 'Anda tidak mengenal Syekh Bahaudin, dan tidak pantas berburuk sangka kepada seseorang, harus sopan terhadap wali-wali Allah.' Meskipun sudah berkali-kali diingatkan, namun ia tetap berkata dan mencaci-caci Syekh Bahaudin. Tiba-tiba, seekor penyengat masuk ke mulutnya dan menggigitnya sehingga ia mengadu kesakitan. Kami pun berkata kepadanya, 'Inilah akibat ucapan dan kelakuanmu yang buruk terhadap Syekh Bahaudin.' Ia pun menangis dengan bercucuran air mata, taubat dan menyesal. Sesudah minta maaf dan taubat, barulah penyengat itu pergi, dan ia pun sembuh seperti semula. Pada suatu hari, padang pasir Koijik yang terletak dalam wilayah Bukhara dikepung oleh musuh selama beberapa waktu. Banyak penduduk menderita dan menjadi korban keganasan.
Maka penguasa wilayah Khoijak mengutus beberapa orang stafnya kepada Syekh Bahauddin, meminta bantuannya karena segala taktik dan strategi yang dijalankan ternyata menemui kegagalan. Kepada utusan itu, Syekh Bahauddin berkata, "Baiklah, nanti malam insya Allah kami akan memohon kepada Allah dan kita tunggu hasilnya." Tatkala fajar sudah terbit, beliau pun memberitahukan kepada mereka bahwa sesudah 6 hari, musibah ini akan berakhir. Gembirakanlah hati raja kamu dengan berita ini, dan kamu insya Allah akan memperoleh kemenangan. Maka penduduk Bukhara pun gembira ria, karena ternyata sesudah 6 hari, pasukan musuh meninggalkan wilayah itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Bahauddin. Syekh Syadi menyatakan bahwa selama aku menyayangi Syekh Bahauddin, rezeki murah, aku bisa mengumpulkan uang 100 dinar sehari. Uang itu disimpan oleh istriku. Pada suatu hari aku berbelanja ke Bukhara, diantaranya aku membeli sepasang sepatu bermutu tinggi. Kemudian aku pun pulang dengan menziarahi Syekh Bahauddin di Arifan. Ketika itu aku sudah berada di depannya dengan rendah hati, ia pun berkata, "Kenapa kamu ke Bukhara?" "Untuk sesuatu keperluan," jawabku. Dia pun berkata dengan tegas, "Mana sepatu itu, bawa ke sini. Dan semua yang kamu beli itu pun bawa kemari." Barang-barang itu pun kuserahkan kepadanya dengan cepat. Dia pun berkata pula, "Mana sisa yang 100 dinar itu, bawa kemari." Uang itu pun kuserahkan kepadanya. Beliau pun memperhatikanku, seraya berkata, "Kalau mau, gunung ini bisa kujadikan emas untukmu, dengan berkat kekuasaan Allah. Tetapi orang seperti kita para sufi tidak pantas berbuat seperti itu. Jika kelompok orang-orang yang bermartabat tinggi yang berada di balik alam ini melihat tingkahmu seperti itu, maka bagaimana mungkin kamu menyimpang? Sedangkan kamu tahu bahwa selama ini, kamu tidak pernah kekurangan." Maulana Muhammad Al-Miskin berkata, pada suatu hari, seorang sahabat Syekh Bahauddin meninggal di Bukhara. Beliau dan sejumlah sahabatnya bertakziah kepada keluarganya. Selama takziah itu, Syekh dan rombongan melakukan sesuatu yang mengejutkan dan tidak disukai orang banyak. Bahkan mereka melarangnya. Syekh Bahauddin berkata, "Bila malaikat maut mendatangiku, aku orang fakir, sufi, yang paling tahu tentang bagaimana mereka mati." Belum habis ucapan itu terngiang-ngiang di telingaku. Kata Maulana Muhammad Al-Miskin, Bahauddin pun jatuh sakit dan ternyata itulah sakitnya yang terakhir. Beliau segera pulang ke suraunya, zawiyahnya. Masuk ke ruangan halwat sementara para sahabatnya silih berganti menjenguk dan melayaninya. Beliau berpesan kepada setiap orang yang menziarahinya sesuai dengan keadaannya. Kemudian beliau menadahkan dua tangannya, berdoa, dan sesudah menyapukan kedua tangan ke mukanya, maka wafatlah beliau dengan tenang. Syekh Alauddin Al-Attar menceritakan, ketika Syekh Bahauddin dalam keadaan tenang, beberapa detik lagi akan wafat, kami membaca surat Yasin di sisinya. Ketika sampai separuhnya, tiba-tiba memancar cahaya terang. Kami pun mengucapkan kalimat-kalimat suci. Beliau pun wafat pada malam Senin 13 Rabiul Awal 791 Hijriah, dalam usia 74 tahun. Jenazahnya dikebumikan di perkebunan miliknya, sesuai dengan amanahnya. Kemudian dibangunkan oleh murid-muridnya di situ sebuah kubah besar. Dan kemudian didirikan sebuah masjid yang besar dan luas. Beberapa raja-raja telah mewakafkan sejumlah hartanya untuk keperluan masjid itu. Semua kisah ini ditulis oleh Al-Hani dalam Al-Hadaikul Wardiyah. Menurut Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Auliya,